Halaman pertama ini, halaman pertamanya. Ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya. Saya ini agak terburu-buru. Tadi lagi di jalan saya kalau bahasa ininya rusuh gitu. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang intinya lebih ke farmakologi gitu ya. Apa aja sih farmakologi itu mempelajari apa sih? Apa sih farmakologi? Farmakologi itu ujinya apa aja kayak gitu. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu farmakologi, uji-uji farmakologi, dan contoh dari penelitian Recording in farmakologi progress. kayak gitu. Nah, oke. Jadi apa sih farmakologi itu? Nah, ini saya dapatkan dari sumber di Google gitu ya. Farmakologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakos yang berarti obat dan logos yang artinya ilmu. Nah, besar bahwa farmakologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang obat-obatan kayak gitu kan. Secara harfiah, farmakologi dapat ditafsirkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Oke, jadi di bidang farmasi itu kan ada banyak ya, ada farmakologi, farmakologi, biologi farmasi, kimia, formulasi. Nah, itu bidang-bidangnya. Nah, farmakologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerjanya, baik secara molekuler, secara molekuler, mekanisme kerja dan efeknya. Itu di farmakologi. Nah, farmakologi ini mempelajari yang pertama farmakodinamika, ya, yaitu efek suatu obat terhadap tubuh. Jadi ada yang namanya efek obat terhadap tubuh, ada tubuh itu reaksi tubuh terhadap obat kayak gitu ya. Nah, itu farmakodinamik. Jadi obat itu terhadap tubuh kayak gimana sih? Apakah misalnya dari orang ke satu, kedua, ketiga, empat gitu kan, beda-beda. Nah, contoh orang yang hipertensi itu tidak bisa diberikan obat yang sama kayak gitu. Maksudnya, jadi kan kalau di masyarakat gitu ya, masyarakat biasanya ini mah suka ada istilah kata cenah gitu kan. Cenah itu atau bahasa Indonesia itu katanya. Katanya obat ini tuh kata ibu itu bagus untuk hipertensi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh kita percaya begitu aja dengan istilah katanya. Soalnya kan orang itu walaupun hipertensi tapi kan penyebabnya, terus dia riwayat penyakitnya juga apa aja kan tidak tahu ya. Bisa jadi si ibu yang pertama itu yang memberitahu bahwa dia menggunakan obat itu ampuh karena emang penyakit bawaannya itu tidak ada, dia cuma hipertensi aja gitu. Sedangkan kalau yang lain kan misalnya ada hiperlipid, diabetes dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi eh, obat-obat tertentu tidak bisa obat itu tidak bisa diberikan dengan kata cenah kayak gitu. Jadi harus melalui diagnosa kayak gitu. Terus nasib obat dalam tubuh, farmakokinetik, ya farmakokinetik. Jadi di obat itu dalam tubuh digimanain sih gitu kan. Yang proses ADME itu ya, adsorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Nah, selain ADME juga kan ada lagi jadi sebelum absorpsi itu kan ada lagi kan yang prosesnya di mulut itu. Nah, proses di mulut terus baru masuk ke absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Mungkin di sini ada beberapa mahasiswa ya yang semester akhir kayak gitu, mungkin udah mempelajari farmakokinetik kayak gitu. Kalau farmakodinamik dan farmakogenetik ini lebih ke lebih ke klinis atau lebih ke emang bidangnya gitu. Jadi ilmu yang farmakologi yang harus diperdalami lagi gitu, tentang farmakogenetik dan farmakodinamik. Oke, terus ada lagi ilmu yang mempelajari tentang mekanisme molekuler yang mengakibatkan efek obat dan variasi genetik yang menyebabkan variasi respon pasien terhadap obat. Nah, ini disebut dengan farmakogenetik. Jadi farmakogenetik atau genomik. Nah, jadi kan ada genetik dan ada genom. Genom itu satuan terkecil dalam genetik gitu ya. Nah, ini dipelajari ya. Jadi
Contohnya ini lebih ke sistem-sistem apa ya, molekuler-molekuler. Jadi obat-obat yang apa ya, untuk obat depresi itu mekanisme kerjanya kayak gimana. Contohnya dopamin kayak gitu kan. Dopamin eh, jadi bagaimana mekanisme kerja dopamin itu, apa ya, mekanisme obat menekan dopamin kayak gitu. Dopamin itu kan hormon untuk bahagia ya, untuk bahagia gitu. Nah, kita kan apa ya, kalau bahagia terus itu kan bahaya juga ya, bahagia terus bahaya, terus kita sedih terus juga bahaya ya. Jadi tidak boleh apa ya namanya, hormon atau molekul dalam tubuh kita itu berlebihan. Makanya eh, apa dipelajari lah ilmu-ilmu ini agar responnya itu sesuai gitu. Jadi yang antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan itu sesuai kayak gitu. Eh ini suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas ya? Halo, tes tes. Ini suara saya terdengar dengan jelas tidak? Oke, terima kasih. Takutnya tidak terdengar gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain dari ilmu-ilmu yang tadi kan, sebenarnya banyak ya di bidang farmakologi itu, apa, selain yang mempelajari yang tiga itu ada toksikologi, ada farmakologi toksikologi, terus ada ilmu-ilmu lain. Nah, tapi di sini saya membahas tentang yang sering ditemui di apa ya, di sarjana atau di strata satu gitu. Tentang apa ya, ilmu-ilmu atau uji-uji tentang farmakologi ini, terutama toksikologi ini. Toksikologi adalah uji lanjutan dari farmakologi ketika kita atau si peneliti itu telah mengetahui dosisnya atau telah mengetahui mekanisme kerja, dosis, mekanisme kerja, dan efeknya. Nah, terus nanti dengan dosis, misalnya dosisnya itu kan kalau uji farmakologi itu ada dosis ini kan apa yang namanya, dosis naik gitu. Tingkatan dosis ada misalnya dari dosis 200, 300, 400 atau 200 atau 100, 200, 400 kayak gitu. Biasanya kan dua kali lipatnya gitu kan. Nah, ini tuh apa ya, biasanya misalnya dari ekstrak ekstrak apa ya, ekstrak pepaya gitu ya, ekstrak daun pepaya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan toksik ketika berapa gram sih ekstrak yang diberikannya. Berarti kalau misalnya 1 gram ya, 1 gram itu udah menimbulkan toksik. Toksik itu tidak tidak semua toksik itu akan menyebabkan kematian ya. Jadi toksik itu ada yang masih bertahan hidup, ada yang tidak, ada yang mati gitu. Yang nanti dilihat dari LD 50-nya atau lethal dosis 50. Maksudnya lethal dosis 50 itu jadi tingkat kematian hewan uji 50%. Jadi kalau 50% hewan ujinya mati berarti itu toksik. Kalau tidak 50% hewan ujinya yang mati itu apa kemungkinan toksiknya itu tidak terlalu toksik. Jadi ya, misal 5 kelompok hewan uji ya, 5 kelompok hewan uji ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, terus diberikan ekstrak. Nah, diberikan ekstrak ya, ekstrak yang 1, 2, 3 itu dengan semua rata dengan dosis 1 gram atau 1 gram, 1,5 dan 2 gram misalnya. Nah, dari ketiga dosis itu yang mati yang mati setengahnya itu yang mana kayak gitu, atau yang hanya mati 2 itu yang mana gitu. Nah, nanti semuanya juga nanti dibunuh gitu ya, dibedah dilihat organ-organnya, apakah di ginjalnya ada kerusakan, di hatinya ada kerusakan kayak gitu. Atau di usus di lambungnya ada kerusakan. Nah, nanti itu dibahas kenapa bisa organnya rusak, apa mekanisme kerjanya kayak gimana sih dari senyawa-senyawa yang ada di ekstrak itu kayak gitu. Eh apa ya? Jadi untuk toksikologi ini lebih apa ya? Lebih mempelajari
senyawa-senyawa atau mekanisme yang dapat menyebabkan kematian kayak gitu. Di sini pengertiannya pemahaman mengenai pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Salah satunya unsur toksikologi, agen-agen kimia atau fisika yang mampu menimbulkan respon pada sistem biologi. Nah, agen kimia ini kan tidak serta-merta hanya ekstrak. Ekstrak itu kan ada yang namanya senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, terus apalagi itu kafein, ya itu kan itu senyawa-senyawa kimia. Nah, dari senyawa-senyawa itu bisa menyebabkan toksik itu ketika gimana mekanisme kerjanya. Itu lebih nanti kalau hanya ujinya sampai mati aja, tikusnya mati atau mencitnya mati gitu. Itu kan cuman praduga kita aja itu mati karena dosis segini gitu. Nah, kita perdalam lagi ke yang tadi itu, farmakodinamik, farmakokinetik ya nanti dilihat gitu ya. Kalau farmakokinetik sih diambil sampel darah atau diambil. Kalau saya sepengalaman saya dulu toksikologi itu ada yang diambil darahnya, ada yang diambil urinnya terus dilihat ginjalnya. Kalau darah diambil darahnya terus nanti dicek kadar dalam darahnya senyawa berapa diberi kadar yang ada di darahnya itu berapa senyawa misalnya senyawa itu ada untuk uji toksik. Jadi intinya farmakologi ini secara garis besar mempelajari tentang farmakodinamik, farmakokinetik, farmakogenomik, dan farmakogenetik, juga toksikologi. Kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke pengujian-pengujian farmakologi. Apa aja sih pengujian farmakologi? Uji farmakologi itu bisa dilakukan dengan cara in vitro dan juga dengan cara in vivo. Apa sih in vitro? In vitro itu kalau arti sebenarnya itu adalah kaca ya. In vitro itu kaca. Maksudnya kaca itu jadi sampel yang kita akan ujikan itu diujikan di dalam sel atau organ yang diambil terus disimpan di cawan Petri itu. Kaca itu cawan Petri ya, cawan Petri. Dilihat bagaimana mekanismenya. Contohnya kalau di sini uji itu adalah uji kandidat obat di luar tubuh makhluk hidup. Penelitian ini dilakukan pada kultur bakteri, sel terisolasi atau organ terisolasi. Nah, kebanyakan uji in vitro ini itu ke bakteri biasanya, ke bakteri. Jarang ke organ. Kalau ke organ itu lebih ke kultur sel atau kultur jaringan gitu ya. Misalnya kayak sel kanker gitu. Itu in vitro sama. Tapi itu lebih ke maksudnya kalau sel kanker itu in vitro, tapi kalau kultur itu beda penempatannya gitu. Jadi bukan di cawan dengan media yang berbeda kayak gitu. Nah, kalau untuk uji in vitro kalian itu pernah uji praktikum mikrobiologi kan. Nah, uji mikrobiologi itu termasuk ke dalam uji in vitro. Nanti dibikin dulu media agarnya. Media agar itu untuk pertumbuhan mikrobanya atau untuk pertumbuhan bakterinya. Nanti dibolong-bolongin kan. Ada metode sumuran yang dibolongin itu, terus ada metode yang pakai kertas cakram. Kertas cakram itu jadi nanti media agarnya tidak dibolongin, nanti si obatnya atau si sampelnya itu dimasukin atau dilarutkan, terus kertas cakramnya itu dimasukin ke larutan itu, nanti disimpan aja di media agar itu yang telah diberikan bakteri ya, yang telah ditumbuhi bakteri atau jamur kayak gitu. Itu untuk uji in vitro. Nah, kalau itu untuk uji yang kertas cakram. Kalau untuk uji yang sumuran itu nanti setelah media agar terus dikasih bakteri, nah nanti dibolongin si agarnya itu pakai apa yang namanya? Ada alatnya itu dibolongin.
Nah, nanti si ekstraknya dimasukin ke situ, si larutan ekstraknya atau si ekstraknya dimasukin ke yang udah dibuat si agar yang normal itu. Nanti dilihat zona hambatnya. Zona hambat tuh bagian yang bening atau yang tidak ditumbuhi bakteri yang berada di dekat sampelnya. Jadi saya nggak masukin di sini gambarnya. Jadi nanti kalau ada bolong ya, misalnya ada bolong gitu. Nah, misalnya ada bolong gitu ya di cawan petrinya itu, nanti di bagian apa ya, bagian sampingnya itu ada bagian-bagian yang tidak ditumbuhi bakteri. Nah, itu yang dimaksud dengan zona hambatnya. Jadi nanti diukurnya itu dari apa diameternya, diameter si bulat si bagian yang tidak ditumbuhi bakterinya itu. Nah, nanti misalnya di dalam satu cawan PT itu kan tidak hanya satu sampel, ada misalnya empat lubang. Empat lubang itu 4 sampel. Misalnya dosis 1, dosis 2, dosis 3, dosis 4. Nah, yang lebih bagus itu dosis yang mana gitu ya. Yang lebih bagus untuk sebagai zona hambat itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang kecil adalah yang bagus itu, yang besar itu yang jelek gitu ya. Karena yang namanya apa uji farmakologi itu atau uji mikrobiologi itu terjadi kesalahan bukan karena bakterinya, tapi karena cara kerja kitanya kayak gitu. Makanya kalau untuk uji farmakologi khususnya mikro kayak gitu ya, atau uji-uji yang waktunya lama gitu ya, kayak hipertensi, hiperlipid, obesitas, itu harus sabar dan harus benar kayak gitu. Soalnya kalau salah sedikit atau kita tidak melakukan satu hari tidak melakukan perlakuan, itu hasilnya bakal beda kayak gitu. Nah, itu sekilas ya itu cerita tentang in vitro. Nah, sekarang in vivo. Nah, apa sih in vivo? Kalau in vivo lebih ke organisme hidup. Nah, di sini adalah studi yang menguji efek sebagai entitas biologis terhadap organisme atau sel hidup yang utuh. Jadi maksudnya sel hidup yang utuh dia masih hidup gitu. Misalnya hewan, misal tikus atau kelinci atau mencit. Mencit dan tikus itu sama ya bentuknya kayak gitu tapi beda 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 ukuran. Kalau mencit itu kecil, kalau tikus itu besar kayak gitu. Dan juga penggunaan hewan uji itu tidak serta merta kita saya mah pengen uji ini pengen uji misalnya pengen uji hipertensi tapi pengen sampelnya tikus pengen sampelnya kelinci misalnya. Nah, itu harus apa ya harus dipertimbangkan juga ya. Misalnya kalau saya nanti semester akhir gitu atau di sini ada yang semester 7 sekarang nanti semester 8 gitu atau semester semester yang lainnya juga ya semester 5 atau semester 3 gitu ya. Saya pengen nanti mas saya pengennya farmakologi ke uji obesitas misalnya atau ke uji iritasi. Nah, itu dari judulnya aja udah bisa ditentukan gitu ya, hewannya itu maksudnya kemana kayak gitu. Jadi tidak bisa kita misalnya uji obesitas tapi sampelnya kelinci gitu. Kita harus melihat juga dari apa ya dari budget yang kita punya dan dari etik yang kita buat. Jadi kalau uji farmakologi ini uji-uji yang berhubungan dengan hewan hidup atau dengan makhluk hidup, dengan organisme hidup kecuali bakteri ya, itu harus seharusnya harus dengan ethical clearance. Harus dengan ethical clearance. Ethical clearance itu adalah etik apa ya surat atau putusan komisi etik terhadap penelitian kita. Maksudnya penelitian kita ini menggunakan tikus, nanti tikusnya kita suntik beberapa kali gitu ya. Misalnya induksi ya. Obesitas itu nanti diinduksi gitu. Di Indonesia kan bisa dengan makanan, bisa dengan suntikan gitu ya. Kalau disuntik biasanya dengan obat-obat yang bisa apa yang menumbuhkan apa yang menambahkan berat badan gitu. Kalau dengan makanan itu makanan-makanan yang kayak banyak kayak karbohidrat ya, seperti kuning telur dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu tuh apakah sesuai dengan
etik ya, atau proposal kita tuh sudah sesuai, atau ada yang tidak sesuai. Misalnya setelah perlakuan itu biasanya rata-rata Halo, yang saya Assalamualaikum. temui gitu ya,